membuka firman Tuhan, Kisah Rasul kembali lagi pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 ayat 2 saja. Ayat ini sudah biasa kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, mengapa kita merayakan hari Pentakosta? Apa maknanya? Mengapa kita merayakan hari Pentakosta itu? Apa maknanya? Jelas, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, bukan. Tetapi kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu. Kita memperingatinya hari Pentakosta itu. Seperti kita memperingati hari-hari lain Bapak Ibu, seperti Natal kan, Paskah, seperti itulah. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu, sekali lagi saya mengulangi dari berapa malam yang lalu, itu adalah rangkaian peristiwa yang sangat amat penting dalam agenda karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia. Mengapa Bapak Ibu? Karena dari sinilah murid-murid pada awalnya menerima Roh Kudus itu. Dari situlah cikal bakalnya. Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita sudah tahu bahwa peristiwa ini adalah memang peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagi orang Yahudi, hari Pentakosta itu merupakan hari raya yang kedua terbesar yang mereka rayakan. Orang Yahudi menyebut dalam bahasa Ibrani-nya adalah Saput. Artinya secara harfiahnya minggu-minggu. Saput ya. Minggu-minggu itu arti secara harfiahnya. Adalah hari pengucapan syukur bagi Israel atas segala hasil panen mereka, segala hasil ladang mereka, kebun mereka, panen mereka. Itu mereka rayakan Bapak Ibu berminggu-minggu. Kemudian dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Pentakosta.
Artinya 50 setelah Paskah. Ajaibnya Tuhan sudah mengagendakan. Mengapa kita membaca dalam Kisah Rasul itu semua orang berkumpul dari segala suku bangsa? Latar belakangnya itu Bapak Ibu. Sabut itu hari raya panen terbesar, hari raya ucapan syukur, hari raya terbesar kedua pada waktu itu. Tidak heran kalau mereka banyak sekali berkumpul dari suku bangsa. Itu sejarahnya. Kalau kita membaca Kisah Rasul itu pasal 2 mulai dari ayat 7, mereka tercengang-cengang, katanya heran, berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ini suku bangsa yang lain. Orang itu adalah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, orang Arab. Tidak heran mengapa orang berkumpul, karena kan pesta. Bayangkan kalau kita mengadakan pesta, bukan? Bagaimana Tuhan mengagendakan peristiwa ini sangat besar. Momen itulah dijanjikan oleh Bapa. Hari 50 itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem tepat pada hari itu. Jadi Tuhan menurunkan Roh Kudus pada waktu itu melalui orang banyak yang hadir. Jadi kemudian lalu kita menyebutnya hari Pentakosta. Pentakosta itu bukan sama dengan Roh Kudus, bukan. Itu artinya 50. Hari ke-50 Tuhan mencurahkan rohnya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Pentakosta itu kan nama hari, nama 50 itu, angka itu. Bagi orang Yahudi, ini adalah hari rohani yang sama sekali tidak boleh disepelekan bagi mereka. Kita tidak tahu nanti pada hari Minggu nanti, kita akan mungkin di media sosial kita akan melihat atau kita melihat berita bagaimana orang Israel, Yahudi sekarang akan merayakan hari Minggu nanti, Pentakosta itu. Kita bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan di sana. Untuk kita memastikan dalam catatan sejarah daripada kitab suci ini, tidak menyepelekan, mereka betul-betul menjadikan hari itu hari betul-betul mengumpulkan banyak orang bersuka cita. Nah, gereja kita merayakan hari Pentakosta itu Bapak Ibu, hanya tidak seperti kita merayakan Natal atau Paskah yang meriah sekali, tidak. Bahkan ironisnya ada gereja yang tidak tahu sama sekali kalau hari Pentakosta itu kapan. Banyak yang tidak tahu. Nah, sekarang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu merayakannya? Apa maknanya bagi kita? Makna yang pertama adalah ayat 1 ayat sampai ayat yang ketiga kita baca tadi. Orang percaya ada karena Roh Kudus. Itu maknanya. Orang percaya ada karena Roh Kudus. Waktu orang percaya berkumpul, waktu itu ayat 1 itu, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Waktu itu belum ada gereja, belum ada gedung gerejanya yang megah seperti sekarang ini. Orang hanya berkumpul. Perkumpulan waktu itulah orang menjadi percaya. Ajaib bukan? Tidak ada gedung gereja, tidak ada rumah ibadah kecuali bait
suci, bait Allah. Tetapi orang berkumpul di suatu tempat. Orang apa di situ? Orang banyak. Ketika itulah orang mulai percaya kepada Yesus Kristus. Dimulai pada saat hari Pentakosta itu. Jadi kita ini memperingati bagaimana lahir, bagaimana orang menjadi percaya waktu itu. Lalu kita pelajari, lalu kita implementasikan kepada orang Kristen modern sekarang ini. Masalah mantapnya kepercayaan kepada Yesus Kristus juga pada waktu pencurahan Roh Kudus. Saat itu orang semakin mantap kepercayaannya. Sebelum itu, sebelum terjadi itu, orang-orang belum mantap kepercayaan kepada Kristus. Apa buktinya? Kita bisa mencari buktinya itu. Bukti yang pertama, sebelum peristiwa Pentakosta itu, Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus itu kan menyangkal Tuhan Yesus. Wajar dong dia menyangkal. Apalagi setelah Petrus, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Itu sebelum peristiwa-peristiwa itu, sebelum peristiwa Pentakosta. Thomas tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang banyak belum percaya, belum mantap terhadap siapa? Terhadap Kristus yang mati, bangkit, naik ke sorga itu. Buktinya apa lagi? Orang banyak yang tadinya telah mengalami mujizat Tuhan itu kemana mereka? 5.000 orang itu yang sudah diberi makan 2 ikan 5 roti, memberi makan 5.000 orang, kemudian sisanya 12 bakul. Mereka kenyang semuanya. Setelah kenyang kemana mereka? Rupanya mereka hanya numpang makan saja dengan Tuhan Yesus. Bukan tujuan untuk percaya, bukan tujuan untuk mengikuti dia, apalagi untuk melayani dia. Bukankah itu gambaran kita orang Kristen? Banyak orang hanya numpang hidup aja dengan Tuhan Yesus, minta berkat, minta kesembuhan, minta semuanya, numpang itu saja, tapi tidak ada pengabdiannya kepada Tuhan. Setelah ia mendapatkannya, ia tidak tahu lagi kemana. Akan tetapi setelah Roh Kudus diturunkan, lalu kemudian kita melihat terjadilah perubahan yang besar, amat besar kepada murid-murid. Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, sekarang ia menjadi paling militan, percaya kepada Tuhan, dan paling berani bersuara tentang Yesus Kristus. Ayat 14 tadi bukan? Ia paling berani bersuara tentang nama Tuhan Yesus Kristus itu. Thomas yang tadinya tidak percaya, Thomas ini menjadi orang yang setia sampai mati setelah terjadi hari Pentakosta itu. Nah, orang-orang Kristen harusnya tidak boleh lupakan ini. Kalau mau jadi betul-betul menjadi orang Kristen yang tahu dari runut awalnya sampai kita menjadi sekarang ini, orang harus betul-betul mempelajarinya, bukan saja sebagai sejarah, tapi itu yang terjadi ketika Tuhan berkarya, karyanya nyata kepada orang-orang yang mengikuti dia. Sampai mati Thomas, ia tidak pernah lagi untuk tidak percaya kepada Tuhan setelah hari Pentakosta itu. Paulus juga yang kita pelajari, awalnya ia pembinasa, penganiaya jemaat
Kemudian setelah Roh Kudus mempengaruhi hidupnya, datang kepadanya, diturunkan atasnya, apa yang terjadi dengan Paulus? Ia menjadi penyelamat jiwa-jiwa. Sakius yang kita pelajari Bapak Ibu, yang suka memeras, sekarang ia berkata, kalau aku memeras guru, akan kukembalikan 4 kali lipat lagi, katanya. Setelah apa? Setelah peristiwa itu, mereka akan hadir semua. Kecuali Paulus belakangan, setelah ia ingin membunuh, setelah banyak pengikut Kristus, dan ia mau pergi ke Yerusalem untuk membinasakan orang-orang percaya di sana. Tapi Tuhan rohnya datang kepada dia. Ia menerima dan dibaptis dengan Roh Kudus. Ia berubah. Sakius, akan kujual hartaku, katanya. Separuh setengahnya akan kuberi kepada orang-orang miskin. Itu setelah itu semua. Jadi karena itulah orang menjadi percaya, supaya kita betul-betul sebagai orang Kristen, saya percaya Kristus itu karena apa dia? Nah inilah dia, kita mempelajarinya. Bukan semata-mata karena ada pendeta ini, ada gereja ini yang mengajarkan. Bukan. Tapi memang itu pengaruh daripada kuasa Roh Kudus itu yang Bapak Ibu dengar, kemudian masuk di hati, saya menjadi percaya kepadanya. Hidup menjadi berubah. Nah kisah-kisah tadi Bapak Ibu, itu semua karena telah terjadi dan turunnya Roh Kudus waktu itu. Jadi selama orang percaya dan menerima Roh Kudus dan bersungguh-sungguh di dalam dirinya, gereja tidak akan pernah mati. Gereja tidak akan pernah rubuh. Tuhan akan selalu mengirimkan dan bahkan akan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru datang kepadanya. Selama itu Roh Kudus bekerja dan berkarya. Roh Tuhan itu jelas Bapak Ibu, selama ia ada di situ, gereja tidak akan rubuh. Orang kekristenan tidak akan pernah mati, karena dia akan selalu mengirimkan dan bahkan selalu akan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru datang kepadanya. Karena yang membawa orang datang kepada Yesus Kristus bukan kita ini Bapak Ibu, bukan saya, bukan pula Bapak Ibu. Apa yang dapat diandalkan dari kita ini, orang yang hina dina ini? Kalau pun kita jaya, kita kuat, paling berapa lama Bapak Ibu? Paling berapa tahun? Tak abadi. Tidak ada yang kekal. Tetapi Roh Kudus itu yang roh yang diturunkan oleh Bapa untuk tinggal bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi ini. Selama dia ada bersama-sama itu, gereja terus akan bertumbuh. Gereja akan mengalami kebangkitan. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang ada pada gereja-gereja itu, yang ada pada gereja-gereja di sana, ada pada hamba-hambanya, ada pada orang-orang percaya di sana yang bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dan akan
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau dia sudah bekerja terus seperti itu, dan orang-orang percaya terus meminta Tuhan memenuhi dia, Tuhan menuntun dengan kuasa Roh Kudus, akan diapakan pun tidak akan ada dunia dan orang yang bisa melawan dan menghentikan pekerjaan Tuhan itu. Akan diapakan pun ia, tak ada yang bisa melawannya, karena kuasa itu ada pada orang percaya, ada pada orang-orang yang ada di gerejanya, gereja itu ada di situ menuntun orang-orang di sana. Yang kedua, mengapa kita perlu merayakannya? Apa maknanya? Yang kedua adalah terdapat pada ayat yang pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya tidak membacanya, Kisah Rasul itu. Yang kedua adalah Yang Maha Kuasa hadir dengan Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul. Yang Maha Kuasa itu hadir meskipun Tuhan Yesus, pengada mujizat, pembuat mujizat, telah naik ke surga, tapi Yang Maha Kuasa itu selalu hadir di tengah-tengah. Meskipun Tuhan secara fisiknya sudah terangkat ke surga, tapi kuasanya, kemahakuasaannya hadir di tengah-tengah. Siapa mereka? Di tengah-tengah siapa? Wah, mereka ini Petrus, Yakobus, Yohanes. Apa buktinya? Suatu ketika pada pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, hendak berdoa di sana. Ketika ia masuk ke bait Allah, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang pengemis tua yang setiap hari, setiap waktu dia duduk di depan bait Allah, pintu bait Allah itu, dan menjadi pengemis, meminta-minta kepada orang yang masuk bait Allah sukarela. Ketika tiba waktunya, Petrus dan Yohanes hendak berdoa di bait Allah itu, lalu ia berjumpa dengan si pengemis itu. Pengemis ini memandang kepada Petrus dengan maksud untuk supaya Petrus berbelas kasihan, memberikan uang atau apalah namanya. Tapi Petrus katakan, ia menatap si pengemis ini, apa yang kau minta kepadaku? Emas dan perak tidak ada padaku, katanya, tapi yang ada padaku hanya dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangunlah. Lalu kemudian dia pegang tangan orang si pengemis ini. Nah, si pengemis ini yang lumpuh sejak lahirnya, ketika itu ia bangkit, lalu kemudian ia berdiri, kokohlah kakinya. Bukan ida daya, bukan, tapi ini betul-betul kuasa. Ada Yang Maha Kuasa hadir di situ. Kemudian apa yang terjadi? Si pengemis tadinya, lalu ia bersorak-sorak memuji Tuhan. Apa yang kita mau pelajari di sana? Jadi, walaupun Tuhan tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi karena Tuhan sudah mengirim pribadi Yesus Kristus itu, Allah itu sendiri, Roh itu, kepada setiap orang-orang ini, rasul-rasul, orang-orang percaya, yang diamanatkan kepada orang ini untuk apa? Untuk melaksanakan tugas tentang menyampaikan nama Kristus, tentang Kristus itu. Yang apalagi yang diamanatkan kepada orang yang suka untuk hidup mencari Tuhan. Ini kan kuasa daripada Petrus dan Yohanes ini waktu mereka akan masuk bait Allah. Hendak apa ini? Hendak datang kepada Tuhan,
Coba kita perhatikan betul-betul. Nampaknya simpel sekali. Waktu itu pukul 3 sore, kita tahu bukan ini sulit sekali. Ini kita berpuasa. Tadi si Keken dia minta izin, Pak katanya, aku udah gak bisa ngomong lagi. Kerongkong aku kering sekali. Sudah 5 hari ini katanya saya. Saya bilang minum sedikit, minum aja. Minum basahkan kerongkonganmu. Itu baru 5 hari ya Pak Ibu. Pada pukul-pukul waktu seperti itu, jam-jam seperti itu paling sulit. Nah, dalam kesulitan itulah justru Petrus Yohanes dia datang ke bait Allah. Waktu hendak datang itulah rupanya Tuhan tahu kemana orang-orang percaya akan ikut, akan kemana. Dan kalau tujuannya baik, Tuhan pasti ikuti dan beri kuasa kepadanya. Jangan heran Bapak Ibu tiba-tiba kok diberi dalam perlindungan Tuhan. Karena niat Bapak Ibu, niat yang baik. Tuhan beri kuasa, pergi kemana diselamatkan. Ingin melakukan apa, kok saya Tuhan tuntun. Karena ada niat. Karena Bapak Ibu sudah memelihara dengan baik Kristus yang ada melalui pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi yang Maha Kuasa hadir. Kalau dulu di tengah-tengah Petrus, Yohanes, para rasul, yang Maha Kuasa itu terus hadir bersama kita. Dia tidak melupakan kita, dia bersama-sama dengan kita. Jadi apa maknanya kita memperingati hari Pentakosta itu? Yang pertama, orang percaya itu ada karena Roh Kudus. Yang kedua, yang Maha Kuasa hadir. Dialah Tuhan. Yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Hadir di tengah-tengah para rasul, di tengah-tengah orang percaya. Dan itulah yang kita percayai, yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Rapnya